Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengenalkan diri, nama saya Syufei, anak IAT B semester 5. Saya akan menerangkan tentang tafsir kontemporer, metode dan orientasi modern daripada ahli dalam penafsiran ayat Al-Quran, karya Dr. Andi Rosa MA, untuk memenuhi tugas UAS semester 5. Bismillahirrahmanirrahim. Istilah metodologi. Istilah metodologi, ilmu tentang metode, berasal dari kata metode yang berasal dari bahasa Yunani methodos, yang berarti cara atau jalan. Kemudian dalam entry ensiklopedia dijelaskan bahwa metode adalah suatu cara untuk melakukan sesuatu atau cara mencapai pengetahuan dalam ilmu pengetahuan. Cara tersebut ditetapkan dengan jelas dan tetap. Metode merupakan syarat mutlak bagi pembangunan dan pengembangan dan keberhasilan ilmu pengetahuan. Istilah tafsir dalam bahasa Indonesia diartikan dengan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan dalam buku ilmu Al-Quran, bahwa tafsir secara etimologis atau menurut bahasa ialah penjelasan atau perincian. Tafsir digunakan untuk menyingkap makna yang logis atau menyingkap makna yang masih tersembunyi. Adapun definisi tafsir secara terminologis atau menurut istilahi ialah upaya mufasir untuk menjelaskan makna teks atau ayat Al-Quran yang mudah dipahami oleh pembaca atau audiens berdasarkan kemampuan dan kualitas pemahaman mufasir, atau sisi intelektual atau sisi internal atau sisi eksternal teks atau ayat yang dibaca, sehingga relevan dengan realita yang sedang atau akan dihadapi dan tidak menyalahi akan maksud tujuan utama Al-Quran. Adapun hakikat Al-Quran, menurut Imam Baidawi, seorang ulama klasik, Al-Quran ialah kalam lafzi Allah yang bersifat hadis atau baru, yang berupa lafal dan makna, serta berasal dari kalam nafi Allah yang bersifat khodim terdahulu dan interan dari perbuatan Allah, yang tidak berupa lafal atau makna atau imateri. Kalam lafzi Tuhan merupakan konstretasi dari kalam nafi Allah yang bersifat abstrak, yang tidak bisa disentuh kecuali oleh makhluk. Hakikat tafsir Al-Quran. Secara etimologi, makna tafsir terkait dalam Al-Quran berasal dari dua kata yang berkaitan, yaitu lafaz at-tafsir dan at-tahwil. Dan at-tafsir bermakna menyingkap makna yang dimaksud. Kasfu al-murad, menyingkap sesuatu yang tertutup untuk memunculkan makna rasional atau yang dapat diterima akal. Kasyf al-muhatta li izhar al-ma'ani al-makhul, dan memunculkan sesuatu kepada pandangan mata untuk dapat kelihatan batin atau pandangan terdalam.
atau non-literal. Tafsir Al-Quran adalah menerangkan atau menjelaskan makna yang dimaksud untuk menjelaskan kosakata syara al-mufradat yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Dalam kamus alaf Al-Quran dinyatakan bahwa tafsir adalah memperjelas dan memberikan keterangan. Takwil sebagai bagian dari teks Al-Quran, memahami hakikat tafsir tidak hanya mengkaji definisi makna dari tafsir, tetapi juga diperlukan memahami tentang makna takwil. Takwil sedangkan menggunakan lafal al-takwil dalam Al-Quran sebagai makna terdalam dari at-tafsir terdapat dalam beberapa ayat, yaitu terdapat di dalam Al-Quran dengan 17 kali penyebutannya, yaitu di surat Al-Imran 2 kali, surat An-Nisa, surat Al-A'raf 2 kali, surat Yunus, surat Yusuf, surat Isra, surat Al-Kahfi, dan yang lainnya. Berdasarkan pemahaman sintetis terhadap menggunakan lafaz takwil dalam Al-Quran tersebut, didapati bahwa makna takwil adalah sebagai berikut. Hakikat atau al-haqiqah, akibat atau pengaturannya. Al-akhibat wa al-tabir, bukti. Al-burhan, balasan dan akibat. Jaza wa akhbab, pemahaman dan pemberian keterangan. Al-maksud, sedangkan etimologi dalam kamus bahasa didapati bahwa takwil bermakna pulang atau kembali, proja atau ada, berbalik. Menurut Al-Raghib, seorang pakar bahasa Al-Quran, takwil dapat bermakna kembali ke asal. Adapun takwil menurut Ibnu Jarir atau Brani sebagai yang ditetapkan dan dikutip oleh Mustafa Zaid, seorang pelajar senior dari Universitas Kairo, Mesir, bahwa takwil ayat Al-Quran adalah hakikat pengalihan makna ayat setelah menafsirkan makna kata dan kalimat Al-Quran yang tersembunyi di dalam ayat dimaksud. Dan menurut definisi tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah SAW ketika ia mendoakan Ibnu Abbas, "Ya Allah, jadikanlah ia seorang yang mampu memahami agama, kemudian ajarkan dia takwil." Adapun hakikat tafsir menurut Abdul Mustaqim adalah seorang produk dan proses makna atau penafsir dalam memahami Al-Quran yang meniscayakan adanya dialektika antar wahyu, akal dan realitas konteks. Dengan demikian, menurut tafsir sebenarnya merupakan hasil interaksi antar teks yang terbatas dengan konteks yang tidak terbatas melalui peran akal penafsiran sesuai dengan kadar kemampuannya. Sedangkan menurut Fazlur Rahman sebagai yang diteliti oleh Abdul Mustaqim, bahwa hakikat tafsir ada dua, yaitu tafsir sebagai proses dan tafsir sebagai produk. Tafsir sebagai produk adalah bagaimana seorang penafsir mampu menemukan makna otentik, original dari sebuah teks melalui konteks sosio-historis atau masa lalu, kemudian menangkap aspek ideal moral untuk dilakukan konseptualisasi makna di era sekarang. Sementara menurut Syahrur, penafsir tidak harus makna otentik di masa lalu, melainkan bisa saja langsung mencari makna teks yang relevan di era sekarang, karena makna itu juga berkembang sesuai dengan nalar keilmuan kontemporer. Istilah tafsir kontemporer. Adapun muncul istilah tafsir kontemporer
sebagai tafsir Al-Quran yang ditulis di era modern hingga sekarang masih belum disepakati oleh semua ahli tafsir dan mufassir masa kini. Sehingga term ini ada yang menyebut dalam bahasa Arab dengan istilah at-tafsir al-hadis, tafsir modern masa terbaru. Walaupun ungkapan kontemporer secara makna kata Arabiyah adalah lafaz al-mu'asir dari lafaz yang terakhir. Inilah istilah tafsir kontemporer bisa disebut dengan at-tafsir al-mu'asir. Sedangkan definisi tafsir modern at-tafsir al-hadis menurut Baljon adalah tafsir Al-Quran yang berusaha menjawab kebutuhan zaman modern, mensikapi adanya dua tema. Dretrem ini tafsir modern dan tafsir kontemporer. Maka jika dilihat dari kamus bahasa, diketahui bahwa lafal al-hadis atau modern atau baru adalah antonim perlawan kata dari sifat al-qadim, yaitu yang terdahulu atau lama. Sedangkan lafaz al-mu'asir kontemporer memiliki makna masa terkini dari era modern. Bahkan lebih dari itu, lafaz mu'asir ini seakar kata dengan asharo, sezaman. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tafsir kontemporer adalah tafsir yang sezaman dengan si pengkaji suatu karya tafsir. Karya tafsir yang kontemporer di era sekarang atau era modern adalah dimulai oleh Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi, Muhammad Abduh 1850 sampai 1995 dan seterusnya hingga abad ini. Berkaitan dengan kualifikasi tafsir kontemporer tersebut, pada tulisan kali ini akan dipilih dan dibahas tentang beberapa karya tafsir kontemporer. Karya tafsir kontemporer yaitu tafsir Said Ahmad Khan, tafsir Muhammad Abduh, tafsir Tanhawi Jauhari, tafsir Amin Al-Khuli, tafsir Nasr Hamid Abu Zaid, tafsir Sayyid Qurtubi, tafsir Tabrani, tafsir Amina Wadud, tafsir Toshikyo Ijutsu, tafsir Fazlur Rahman, tafsir Muhammad Syahrur, yang tertulis dalam dan termaktub di dalam buku catatan dan buku karangan para tafsir yang masyhur. Manhaj at-tafsir atau dikenal dengan metode tafsir. Manhaj at-tafsir adalah jalan yang ditempuh oleh penafsir Al-Quran mufassir dalam menjelaskan makna dan menggali makna itu dari lafaz Al-Quran. Lafaznya mengikat bagian-bagian maknanya, menyebut asar atau sumber makna, memuncul al-ibris makna yang diemban oleh lafaz dimaksud tentang petunjuk hukum dan permasalahan agama serta atau lainnya dalam mengikuti arahan pemikiran dan mazhab mufassir sesuai dengan kebudayaan as-sakhofah dan kepribadian musafir. Metode tafsir manhaj at-tafsir terkadang dapat diungkap dengan istilah alur objek penafsiran at-tarikh al-maudu'iyah yang dikerjakan oleh mufassir dalam menentukan ragam penafsiran, dan muncul pendapatan dan perbatasan sikap terhadap isi penafsiran dengan segala bentuk penjelasan yang dapat dilakukan istilah at-tarikh al-maudu'iyah. Adapun al-ittijah, orientasi al-ittijah adalah sikap mufassir, pandangan mazhab tafsirnya dan arahan yang mendominasinya dari segi ideologi baik Syiah ataupun Sunni, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Bentuk arahan itu dapat bersifat
konservatif takhlidi atau reformatif tajdid, berpegang kepada sumber nakhl atau riwayat atau akhl rasio, atau bahkan menggabungkan kedua hal tersebut dalam bingkai tertentu. Istilah itija ini terkadang identik dengan madrasah at-tafsir, sekolah tafsir seperti UEN, Maulana Hasanuddin Banten, jurusan IAT, dan sikap mufasir terhadap ragam sekolah tafsir di kalangan peneliti tafsir Al-Quran telah dikenal istilah madrasah tafsir al-maksur, sekolah tafsir yang banyak mendominasi pada kajian sumber riwayat. Madrasah tafsir bil al-makhul, sekolah yang lebih menekankan kepada rasionalitas tafsir. Madrasah tafsir ahlu sunnah, sekolah yang mengambil riwayat tafsir kepada seluruh sahabat Nabi SAW yang terpercaya. Madrasah tafsir al-bait, sekolah yang mengambil riwayat tafsir dari Ali dan Abi Thalib dan keturunannya. Madrasah tafsir ashab al-haql, sekolah tafsir yang hanya memperdayakan potensi akal. Adapun al-lawn atau corak, istilah lawn warna dalam penafsiran Al-Quran menunjukkan bahwa pribadi dalam menafsirkan suatu teks itu yang mewarnai yulawin teks dalam isi penafsirannya, dirinya dan pemahamannya terhadap teks. Istilah al-lawan merupakan kesimpulan dari istilah al-ittijah, sikap dan arahan pandangan mufasir. Sebagai contoh al-lawan, tafsir dengan metode an-nakhl dan metode akhli. Pada tafsir nakhl yang menggema adalah mengumpulkan kondisi ayat dari riwayat yang mengarah dan berkaitan dengan kondisi ayat itu. Dan lalu mufasir bermaksud untuk mengingat segala sesuatu dari makna ayat dan mendorong untuk mendapatkan pemikiran umum suatu ayat, sehingga sampailah mufasir pada dua segi antara pemikiran dan riwayat sekitar ayat yang dapat berguna untuk menetapkan isi penafsiran. Sedangkan pada tafsir akhli ittihadi, warna kepribadian mufasir lebih nampak dan jelas. Juga kebudayaan mufasir, sakhof al-mufasir, serta warna pengetahuannya itulah yang menjadi batasan segi perhatian, termasuk ruang lingkup kegiatannya yang dapat bermanfaat dalam meluarkan makna ungkap ayat suatu ayat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang tafsir Said Ahmad Khan. Biografi beliau atau biasa nama asli Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1817 Miladiah dan dibesarkan dalam lingkungan keagamaan. Ia didik secara klasik dan tradisional. Ia mempelajari bahasa Arab dan Persia dan meninggalnya setelah ia paham kedua bahasa tersebut. Ia tidak pernah mengalami hidup sengsara di masa mudanya. Sering ia mendatangi pesta-pesta meriah di mana tarian serta nyanyian menjadi sajian pokoknya. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1838 Miladiah, ia bekerja di perusahaan India Timur dan juga diangkat sebagai pembantu hakim di beberapa kota. Pada usia 29 tahun, ia menambah pengetahuan agamanya yang terputus pada usia mudanya. Untuk itu, ia sadar bahwa belajar di bawah asuhan ulama terkenal pada waktu itu. Dia sering menulis risalah agama seperti biografi Nabi, meskipun juga dia banyak karya dan dia kaum ortodoks lainnya tidaklah berharga bagi mengenai isi atau gaya bahasanya. Said Ahmad Khan pertama kali memperbaiki ketidakmasyhuran namanya ketika ia mempublikasikan karyanya Asar al-Sanadid pada tahun 1847.
suatu sejarah serta momen orang-orang terkenal di Delhi. Hal itu menandakan bahwa ia sebagai sarjana yang kurang dengan karya-karya keagamaan, karena pada tahun 1863 diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan ia dianugerahi sebagai anggota kehormatan dari Royal Asiatic Society London. Dia juga mempelajari budaya Inggris sebagai ganti waktu dibuang sia-sia guna mimpin zaman keemasan budaya Islam di India. Adapun pemikiran Said